dan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini kami akan melakukan praktikum mata kuliah produksi ternak unggas yang dibimbing oleh Ibu Tati Widianasari SPT MP. Di sini saya bersama teman saya. Nama saya Deviana Rosari Monenggolan, 9030634. Nama saya DS Kiramafika, NIM 190306088. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan tentang sistem eksternal garis. Di situ yaitu caput. Caput itu yaitu kepala. Yang kedua ada kolum, yaitu kolum itu fungsinya untuk menelan makanan. Terus kemudian yang ketiga ada sera. Sera itu untuk fungsinya untuk menjaga suhu ayam. Yang kemudian ada rostum. Rostum itu yaitu paru. Ada maksila dan mandibula. Terus nares anteriores yaitu bagian hidung pada ayam. Terus kemudian ada organon visus yaitu mata. Kemudian ada porus acousticus, kemudian ada externitas posterior yaitu kaki. Kemudian ada externitas anterior yaitu sayapnya. Kemudian caudal atau ekor. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pada pertama itu ada bulu lumae yang terdapat pada sayap dan ekor ayam. Pada bagiannya ini ada kalamus. Kalamus itu tangkai bulu berongga. Kemudian ada racis. Racis itu lanjutan dari talamus yang tidak berongga. Kemudian ada vexillum. Vexillum itu adalah bendera. Kemudian ada plumulae. Plumulae itu berada pada ternak unggas yang masih muda dan sedang mengeram. Yang ketiga itu ada Philoplumae, di mana tipe bulu ini seperti rambut. Menjelaskan tentang tractus digestivus. Tractus digestivus ini yang pertama ada bagian paring. Paring itu fungsinya membawa makanan ke dalam kerongkongan. Selanjutnya ada esophagus. Ini ya, fungsinya penghubung capomoris dan crop. Berikutnya ada crop. Fungsi crop itu penyerapan makanan sementara. Selanjutnya itu ada proventriculus. Proventriculus itu fungsinya sebagai tempat terjadinya pencernaan kelenjar. Selanjutnya ada gizzard atau ventriculus, itu tempat pencernaan dengan bantuan Grips. Berikutnya itu ada duodenum. Ini duodenum. Duodenum itu fungsinya memulai proses pencernaan. Dan di tengah-tengah duodenum ini, yang ini itu adalah pankreas. Pankreas itu berfungsi sebagai penghasil enzim pencernaan. Selanjutnya itu masuk ke intestinum tenue. Nih, sampai sini. Intestinum tenue itu berfungsi dalam digesti, absorpsi, penyerapan zat makanan yang larut dalam garam organik. Berikutnya itu ada jejunum. Mulai dari sini sampai ke sini. Fungsi jejunum adalah penyerapan protein dan karbohidrat. Selanjutnya itu ada ileum. Sampai ke sini. Fungsi ileum adalah penyerapan mineral dan air. Berikutnya ini adalah seka. Ini seka. Fungsi seka atau sekum. Seka adalah sekum yang memiliki 2 cabang. Berikutnya itu ada kolon. Ini kolon. Kolon berfungsi sebagai penampungan sementara sebelum dibuang. Selanjutnya itu ada coprodeum. Coprodeum itu luarnya feses. Selanjutnya itu ada urodeum. Urodeum berfungsi tempat
keluarnya urin. Berikutnya ada proctodeum di sebelah sini. Proctodeum itu berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Selanjutnya itu yang terakhir, itu ada ven. Itu adalah tempat akhir keluarnya feses. Di sini saya akan menjelaskan tractus respiratorius. Ini yang disebut laring. Laring berfungsi sebagai saluran pernapasan yang membawa udara ke trakea. Ini trakea. Trakea menghubungkan laring dan menjadi jalan bagi udara. Ini cor, fungsinya untuk memompa darah. Cor dibagi menjadi dua bagian, atas dan bawah. Yang di atas ada atrium dexter dan atrium sinister. Fungsinya menerima darah dari tubuh ke paru-paru. Yang kedua, di bawah ada ventricle. Ventricle ada ventricle dexter dan sinister. Fungsinya memompa darah dalam bentuk oksigen. Ini namanya pulmo. Pulmo fungsinya mencukupi oksigen yang dibutuhkan. Pulmo dibagi menjadi dua. Yang besar pulmo dexter dan yang ini pulmo sinister. Ini hepar. Fungsinya detoksifikasi metabolisme nutrisi. Hepar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hepar sinister dan hepar sinister. Ini yang terakhir, vesicapilla, membantu penyerapan lemak. Jadi ini dia adalah sistema urogenitalia. Ini yang bulat-bulat kuning ini itu adalah ovariumnya, di mana ovarium itu berfungsi sebagai tempat mengeluarkan hormon dan menghasilkan sel telur. Ini ovarium. Lanjut, ini adalah infundibulum. Ini infundibulum.